Di samping gue sudah ada Stargazer Kartan X. Kalian pasti pada penasaran nggak sih pajak SNK-nya berapa? Pajaknya sekitar 4.800.000, dan ini salah satu kandidat yang bakal bisa gue pikirin untuk menggantikan Toyota Rush gue setelah pemakaian 5 tahun. Mobil ini dikasih pinjam sama Hyundai Bintaro. Kalau teman-teman misalkan mau test drive, mau nanya-nanya harga, nanti bisa langsung sama Mas Findra atau langsung datang ke Hyundai Bintaro. Nomor handphone nanti saya taruh di layar, kalau nggak di pin komen ya. Kita langsung aja ya, mobil ini dijual sekitar 370 jutaan, paling murahnya, paling mahal sekitar 400 jutaan. Berarti ini paling mahal. Kunci seperti ini, ada tombol lock, unlock, buat starter mesin, sama buat buka bagasi belakang. Kita praktekin, pencet lock dulu, pencet dan tombol hold, nanti mesinnya akan otomatis nyala. Itu kurang lebih sekitar kayak 5-6 detikan gitu ya. Tapi posisi mobil tuh masih terkunci, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aman. Tuh, posisi mobil masih terkunci, dan kalau dipencet lagi dia akan otomatis mati. Terus tampilannya baru kayak gini ya, gue mau praktekin aja. Pada saat kita pencet unlock, dia lampunya bakal otomatis nyala dan nanti bakal mati beberapa detik. Jadi ini kepake buat kalian menerangi jalan. Tadi kok parkirnya di mana sih? Bisa lihat dari sini aja. Grillnya sekarang udah baru. Jadi gimana? Teman-teman lebih suka yang model lama, model baru? Ini jujur aja PR-nya adalah kalian kalau cuci mobil harus bersih banget gitu loh. Ada tambahan kamera 360 juga. Ngomongin mesin ini masih pakai mesin yang sama, 1500 cc. Tenaganya sekitar 115, torsinya sekitar 144 Nm. Air intake juga cukup tinggi. Gue udah bawa meteran. Kurang lebihnya air intake segini. Berarti kurang lebih sekitar 80 cm lah ya, 80 cm. Jadi kalau ada genangan air tuh masih bisa disikat kayak gitu. Tapi tetap gue tidak rekomen kalau ada banjir kalian terjang, karena potensinya garansinya gugur, termasuk asuransi juga nggak bakal bisa cover. Sudah dapat peredam mesin juga, dan ini mesin yang sama dipakai juga sama Hyundai Creta. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Findra, Sales Consultant dari Hyundai Bintaro yang bertepatan di samping dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Di Hyundai Bintaro ada banyak promo yang menarik yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatin. Promo bunga 0% selama 1 tahun, opsi pembayaran syariah, opsi balloon payment, cuti angsuran selama 1 tahun, banyak berbagai macam promo yang sayang banget untuk Bapak dan Ibu lewatin. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melihat mobil Hyundai barunya, test drive mobil Hyundai-nya atau trade-in mobil lama ke mobil barunya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Findra di nomor 081 333 999 141. Ditunggu kedatangannya ya. Jangan lupa kalau kalian beli mobil, ukur dimensinya. Ini panjangnya sekitar 4,6, wheelbase-nya 2,7. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini tuh bentuknya tuh kayak masih one curve design. Jadi ngebikin kabinnya tuh lapang banget. Ini sekitar 25 cm, tapi di bagian sisi dalam masih ada yang lebih pendek lagi. Dan karena ini SUV, dari set cladding, side skirt, termasuk set body molding, dia bahannya sebenarnya dop. Velgnya itu warna hitam black glossy, profil bannya 205 50, ringnya 17, dan tentunya cakram depan belakang sudah dilengkapi dengan TPMS, tire pressure monitoring. Jadi di pentilnya itu ada sensor yang bakal ngebaca tekanan angin itu berapa dan segala macam kayak gitu. Terus tarikan-tarikan garis ya kelihatan di sini. Ada kamera 360 juga, smart entry. Ini bahan dop, ini ada roof rail. Cuman roof railnya nanti teman-teman tanya sama Mas Findra, Mas ini roof railnya apakah kuat buat kasih roof rack dan segala macam? Nanya sama Mas Findra aja. Tangki BBM letaknya sebelah kiri, bisa muat sekitar 45 liter. Tapi fun fact aja ya, temen gue pernah ngisi sampai 50 liter. Jadi kayak termasuk kayak cadangan gitu. Tampilan tampak belakang seperti ini, semakin ganteng sih gue bilang. Lampu belakang lihat deh. Tuh, dia tuh nyala. Tuh kayak apa ya, kayak Star Wars ya, kayak pesawat Star Wars gitu, makin ganteng, makin futuristik. Termasuk emblem Stargazer-nya sekarang dibikin black dop kayak gini, logo Hyundai, logo Kartens. Untuk bumper belakang ini bahannya dop, terus warna silver, ada reflektor juga. Tapi aku mau praktekin ini ya, posisinya ke lock nih. Ceritanya kunci gue kantongin, terus gue pencet dari sini. Ini kan kebuka ya, keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya pada saat istirahat di rest area atau kalian masukin barang belanjaan ke sini. Dan ini bisa dilipat rata lantai, ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini. Ban serepnya masih kaleng, tapi yang penting ada. Jadi kalian berkendara juga lebih tenang. Dan di sini juga dilengkapi dengan tombol blueling yang nanti bakal gue jelasin pada saat test drive. Dan ini pada saat ditutup, dia tuh kayak langsung kunci otomatis. Untuk starternya tinggal pencet injek rem, pencet engine start gitu aja.
Dah, sesimpel itu. Kalau misalkan ada yang ngomong, nih, Mas pakai 2 kali 3 kali, nggak usah. Mengikuti buku manual adalah injek rem, pencet gini aja. Terus mungkin kalian harus terbiasa aja, tuas transmisinya dia di sini bentuknya, letaknya di sini, udah nggak ada di sini. Sini clean. Di sini tuh cuman kayak ada tempat wireless charger, tombol-tombol, di sini ada tempat cup holder juga. Nih, teman-teman perhatiin ya, jarak kepala cukup tinggi. Terus pilar A-nya nih memang agak cukup gede, tapi di situ dikasih kaca kecil dan ini warna interiornya tuh hitam semua. Nanti beberapa tombol di sini kita langsung praktekin pada saat test drive aja. Joknya udah kulit, ada emblem X, ada konsol juga. Di sini ada jok pendingin. Jadi kalau lagi pas panas ini bisa buat ngademin. Terus di sini speaker Bose yang nanti kita bakal tes pada saat test drive. Sudah elektrik, yang sebelah kiri ini masih manual biasa. Terus head unitnya kalian harus terbiasa karena kayaknya Hyundai sekarang nanti bakal mirip-mirip seperti ini. Jadi fitur safety-nya cukup lengkap. Namanya Hyundai Smart Stand. Di kendaraan sini kalian bisa lihat driver assistant tuh ada kenyamanan berkendara, driving safety sama driver attention warning. Kita lihat yang kenyamanan berkendara dulu. Di sini ada smart cruise control. Ada mode peringatan nih, kalian mau diatur seberapa banyak. Terus driver attention warning, kalau misalnya kalian ngantuk dia kayak ada warningnya gitu loh. Driving safety-nya tuh ada forward safety, ada lane safety, itu ada blind spot monitor, detection exit safety dan segala macam gitu kan. Terus ada parking safety-nya, surround view monitor, parking distance, rear cross traffic safety yang tadi gue jelasin kan. Back lagi di sebelah sini, terus ada di sini semua tuh. Ini udah lengkap banget. Pokoknya mobil ini tuh bayal banget, semua demi kenyamanan teman-teman. Nah sekarang ini kan kalian tuh perlu banget kalau test drive itu harus tes pemakaian harian ya Vin ya. Betul. Jadi ini kan di jalan-jalan non tol ya kan, ini banyak gundukan kayak gini. Oke, cukup nyaman. Barangnya nggak sampai lompat-lompat. Tes kegelapan kabin. Suara-suara motor ya. Dengerin suara speakernya. Menurut gua kabinnya cukup kedap. Terus speakernya juga oke. Jadi kalau misalnya kita volumenya kita naikin tuh dia nggak sember atau nggak pecah kayak gitu. Gue penasaran juga nih ya sama ini. Ini konsumen tuh suka kayak ngeh nggak sih? Kita pencet boleh? Pencet ya? Coba. Apa yang terjadi kalau kita pencet? Kita pencet. Apa yang terjadi kalau kita pencet tombol ini? Selamat pagi, saya Dini dari Hyundai Berlin. Kami menerima notifikasi RSO pada kendaraan Anda. Apakah membutuhkan bantuan darurat? Iya, selamat pagi Mbak. Saya dengan Teguh. Saya kebetulan lagi test drive mobil ini sama Mas Vindra dari Hyundai Bintaro. Nah, aku cuma pengen tahu sebenarnya tombol ini dipakai buat apa sih Mbak? Baik, kalau misalnya tombol RSA ini, itu jika Bapak memerlukan pihak towing ataupun kedatangan teknisi, seperti itu. Kalau Bapak menekan tombol SOS, Bapak meminta untuk pihak ambulans ataupun kepolisian, seperti itu Bapak. Oh, jadi kalau pada saat kondisi emergensi, nanti nih langsung menghubungi call center ini ya, ke Mbak gitu ya. Nah, bedanya yang B tadi itu kalau ada kondisi yang emergensi sih, mobilnya gitu. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ada pecah ban atau membutuhkan pihak towing ataupun teknisi yang datang ke lokasi, Bapak bisa menekan tombol B. Kalau misalnya Bapak menekan tombol S, Bapak meminta untuk kami mendatangkan pihak kepolisian ataupun ambulans, seperti itu. Nah ini teleponnya ini tadi gratis ya Mbak ya berarti ya? Betul sekali Bapak. Untuk layanannya gratis ya Pak ya? Oh layanannya gratis juga. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya Mbak. Dengan senang hati Bapak. Untuk informasi dari kami sudah cukup jelas Bapak Teguh atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, terima kasih Mbak. Cukup. Dengan senang hati Bapak. Jika seperti itu Dini izin akhir percakapan ya. Terima kasih sudah menghubungi Hyundai Berlin. Selamat pagi. Pagi. Mantep ya. Jadi kalau misalkan gua kenapa-napa, ban kempes, ban bocor, mogok, itu tinggal pencet gini aja langsung nelpon ya. Betul. Ini posisi mobil terkunci, gue harus jelasin nih alasan keamanan. Mobilnya itu nggak bisa dibuka dari luar, tapi bisa dibuka dari dalam. Kita cari tempat yang safety dulu. Sebentar, cari safety dulu. Belakang ada mobil ada motor soalnya. Oke, Mas Pinter coba buka sedikit. Tuh, tutup lagi Mas. Nah,
Itu kenapa bisa dibuka? Maksudnya Mas Vindra tuh, jadi kalau kondisi emergency, kecelakaan amit-amit ya, jadi orang masih bisa keluar dari sini. Betul. Tapi baris keduanya bisa juga? Baris kedua bisa, tapi dengan 2 kali bukaan, Mas. Nah, kalau buat ada anak-anak, nanti teman-teman ngakalinya adalah itu ada namanya celok, jadi kalian bisa nyalain. Jadi kalau celok itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Betul. Pokoknya mobil ini tuh wild banget, tapi semua demi keselamatan. Ini ada 4 mode berkendara, Mas. Mode berkendara, oke, kita cobain modenya jadi sport. Jadi masih ada tombol-tombol fisik ya teman-teman ya. Nggak kayak mobil-mobil zaman now sekarang yang banyak kan di layar ya. Gue tuh masih suka tombol fisik nih. Drive mode-nya ada Eco, Normal, Sport, Smart. Nah kalau Smart ini berarti kita jadi pinter gitu ya. Betul. Nah, dia jadi mengikuti. ibaratnya ngikutin injakan kaki, dia mempelajari pola berkendara kita. Oke, kita coba yang sportnya. Wow, langsung jadi racing ya. Oke, Mas Windra, konsumsi BBM-nya sebenarnya pemakaian rata-rata berapa sih? Kalau untuk pemakaian normal 18-20, Mas. Kalau untuk kakinya yang normal ya. 18-20 itu mungkin luar kota kali ya? Betul. Dalam kota? Dalam kota 15, 14, kurang lebih seperti itu. Jadi salah satu nilai plus dari si IVT, Intelligent Variable Transmission tuh gitu ya teman-teman ya. Dia ngejaga RPM-nya tetap rendah, itu yang bikin BBM tuh irit. Betul. Gitu. Dia lebih bagus dibandingin CVT biasa karena namanya aja Intelligent Variable Transmission. Betul. Terus ada mungkin tadi teman-teman nggak tahu nggak apa nggak pada saat gue nyalain lampu sen kiri di sini meter cluster tuh langsung menyalakan kamera yang sebelah kiri. Jadi kalian bisa tahu ada trotoar nggak, ada mobil nggak. Begitu juga yang sebelah kanan tuh langsung nyala. Aduh mas, ini sih apa ras gue ganti ini aja ya. Tapi butuh subsidi banget nih gitu ya. Nanti gue minta harga yang paling bagus sih. Boleh. Duduk baris keduanya sih nyaman ya. Gue suka sih karena joknya captain seat. Jadi buat duduk lebih nyaman. Paling catatannya gini doang ya. Ada barangkali teman-teman yang misalkan yang badannya gede dan segala macam mungkin merasa wah ini agak sempit. Tapi buat gue sih pas. Tinggi gue 165 ini pas ya kan. Tapi akibatnya apa? Dengan wheelbase sekitar 2,7 ini lega banget. Jarak kaki masih ada 1 jengkal lebih. Terus di sebelah kiri tuh ada kayak meja makan juga. Jarak kepala juga cukup tinggi. Dan sekarang tuh ini warnanya hitam semua. Ada hand grip, ada Isofix juga. Kalian bisa ditidurin sampai sejauh apa? Ini udah paling mentok, nyaman banget. Tapi berasa lega banget loh. Tuh jarak kaki juga lega. Nah, jadi kemarin soalnya ada yang komen Mas Vin, katanya Mas Teguh nggak pernah ngulas baris kedua sama baris ketiga. Oke, ini ulas. Sekarang ini nggak apa-apa sambil jalan nih pelan kok ya. Gue duduk baris ketiga mau ngasih lihat. Ini majuin sebentar, dikit aja. Masih ada 1 jengkal tuh, masih ada 1 jengkal. Enaknya kalau jok captaincy tuh buat masuk baris ketiga gampang banget. Tuh, tinggal kayak gini. Jangan lupa ya, even di baris ketiga sebaiknya teman-teman harus pasang safety belt demi keselamatan. Jarak kepalanya masih ada sekitar 5 ruas jari. Ada cup holder kiri kanan, car charger. Terus jok sampingnya ini kita lipat jadi terpisah setengah-setengah. Ini kalau misalkan menyimpan barang masih cukup gede. Tapi kalau di sini ini jarak kakinya pas karena dibikin tegak. Kecuali kalau misalnya dibikin kayak gini, nah ini baru masih ada sekitar hampir 1 jengkal. Nih, enak sih. Dan berasa banget antara sini sampai depan tuh berasa jauh banget Mas Vin. Tapi rata-rata Mas Vin, banyak orang tuh carinya joknya captain seat atau yang non captain seat? Preferensi Mas, tapi lebih besar 70-80% tuh captain seat kan? Seat, karena kalau nggak salah berarti ini di kelasnya low MPV yang ada jok captain seat. Betul. Cukup sih ya. Nah, kalau kalian mau keluar juga gampang, tinggal gini aja tuh. Wah, jadi pilihan berat ya teman-teman ya. Di satu sisi mobil ini udah paling lengkap di kelasnya ya. Bentuknya SUV, terus bisa muat 6 atau 7 orang. Yang gue suka tuh joknya captain seat, terus ada fitur adaptive cruise control, ada blueling juga. Kalian harus cobain deh, duduk baris pertama, kedua, ketiga. Jadi biar nggak beli kucing dalam karung. Harganya doang sih yang masih jadi tata. Atau ada pilihan lain sebenarnya yang harganya cukup affordable tuh kayak ada tipe esensial dan segala macam. Terus kayaknya masih ada loh stok-stok yang model lama atau VinCo 2025 itu menarik banget sih. Udah, mendingan kalian nanti tektokan langsung sama Mas Windra aja, tanya-tanya langsung, test drive biar nggak beli kucing dalam karung.